Kalau tadi saat terutangnya, saat masuk pada pabean, kemudian saat pelunasannya ketika barang dikeluarkan dengan tujuan untuk dipakai. Yaitu ketika barang dikeluarkan dari kawasan pabean harus lunas itu. Nah, dengan adanya penangguhan, maka pembayaran itu ditiadakan sementara. Yang seharusnya bayar saat keluar untuk dipakai ditiadakan dulu sampai timbulnya kewajiban. Kapan timbulnya kewajiban untuk membayar? Masih ingat kalau penangguhan? Kapan timbulnya pembayaran? Sama saat dikeluarkan untuk dipakai. Nanti saat keluar dari tempat penimbunan berikat untuk tujuan dipakai, itu titiknya di situ. Jadi penangguhannya titiknya mulai dari keluar dari kawasan pabean sampai barang itu dikeluarkan dari tempat penimbunan berikat dengan tujuan untuk dipakai. Ya. Karena untuk yang masuk Indonesia menganut asas domisili, ya, objek maupun subjeknya dipakai di Indonesia di dalam daerah pabean. Sehingga ketika digunakan di luar daerah pabean, nanti misalnya dari TPB kemudian barang itu diekspor kembali atau dikirim ke luar daerah pabean, maka tidak dipungut. Selesai penangguhannya. Jadi selesai penangguhannya ketika dikeluarkan dengan tujuan untuk dipakai dengan cara bayar, atau ketika barang diekspor, ya, dengan cara menyampaikan pembukaan pabean ekspornya. Itu dari untuk perlindungan, untuk penangguhan. Sampai di sini ada pertanyaan atau komentar? Silakan. Tadi suaranya agak serak ya. Kedengaran nggak yang belakang? Nah, ada pertanyaan? Ya. Kalau misalkan penggunaannya itu di FTZ atau kawasan ekonomi khusus, apakah itu juga disamakan dengan ekspor? Jadi selesai penangguhannya tanpa melunasi pembayaran. Ada lagi? Ini kalau kita lihat konsep kemarin, untuk pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat kan beragam ke tempat penimbunan berikat lainnya. Berarti penangguhannya beralih dari semula ke tempat penimbunan awal ke tempat penimbunan berikutnya. Jadi ada peralihan penangguhan di situ. Kalau tujuannya ke KEK, FTZ, dia mendapat fasilitas mengikuti tempatnya, pembebasan. Jadi selesai penangguhannya dengan pembebasan. Kalau diekspor, selesai penangguhannya ketika diekspor, karena diekspor tidak dipungut, barang tidak dikonsumsi di dalam daerah pabean. Kemudian kalau dikeluarkan dari TPB ke TLDP, berarti dipakai, dikeluarkan dengan cara pelunasan lebih dulu, baru barang keluar. Itu ya. Kemudian kalau kita lihat konsepnya lagi terkait dengan tempat penimbunan berikat, ini merupakan bisa bangunan, tempat, ya, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu. Jadi dia bisa tempat ya seperti ini, bisa juga berupa kawasan lebih luas, ya, bisa sebuah area yang luas seperti perkebunan misalnya, itu bisa masuk area sini, ya. Kemudian dengan yang memenuhi persyaratan tertentu, ya, itu ada batasnya jelas. Kemudian ada persyaratan administratif yang dipenuhi, persyaratan fisiknya. Kemudian digunakan untuk menimbun dengan tujuan tertentu. Tujuannya sudah ditentukan, syaratnya tertentu. Kemudian menimbun barang tujuannya sudah tertentu, ya, dengan mendapat fasilitas yang namanya penangguhan beasiswa. Nah, tertentu ini ada 7 kategori, ya, 7 kategori tertentu. Tempat untuk menimbun dengan tujuan tertentu. Ya. Ada 7 jenis TPB. Namun kalau dari sisi tujuannya, yang pertama untuk menimbun kemudian dikeluarkan kembali, itu masuk kelompok apa ya kalau di sini? Di 7 ini apa saja? Gudang berikat. Ada lagi? Ada satu gudang berikat. Pusat logistik berikat. Ya, itu ditimbun untuk kemudian dikeluarkan kembali. Ya. Kemudian ada juga tempat yang digunakan untuk mengolah, yang menggabungkan, bisa masuk situ yang menggabungkan, kemudian juga mengolah itu bisa menjadi bahan, menjadi barang.
Bisa juga di sini mengolah pengertiannya lebih luas. Masih ingat kalian ya, misalnya dia untuk flora dan fauna. Ya. Untuk kepentingan flora dan fauna juga masuk kategori budidaya untuk flora fauna itu masuk kategori untuk melakukan produksi di situ, memproses dan produksi. Jadi nggak hanya semata-mata proses fabrikasi, memproses itu, mengolah. Bisa juga budidaya flora maupun fauna. Ya. Misalnya di sini untuk KB, ada KB khusus untuk pengemukan sapi, itu bisa masuk kawasannya, jadi berupa area peternakan. Bisa juga berupa perkebunan. Di Lampung ada perkebunan nanas, di Bali ada nanas dan pisang misalnya. Itu masuk kategori kawasan berikat, ya, untuk budidaya, gitu ya. Jadi di sini menimbun tujuan untuk memproses itu bisa meliputi juga budidaya, ya, budidaya flora dan fauna. Kemudian ada juga yang digunakan menimbun barang tujuannya untuk lelang, ya, tempat lelang. Ada juga di situ tempat digunakan tujuan tertentu, khusus untuk melakukan pengolahan limbah. Itu namanya kawasan daur ulang, ya, kawasan daur ulang bukan. Kemudian ada juga barang yang digunakan khusus untuk pameran, ya, itu namanya tempat penyelenggaraan pameran bukan. Itu tujuan tertentu. Ada juga tujuan tertentu adalah menimbun barang dengan tujuan dijual kepada orang tertentu. Nah, ketemu tertentu lagi, tempat tertentu, tujuannya tertentu, dijual juga kepada orang tertentu juga. Itu toko bebas, ya. Masih ingat orang tertentunya ya? Siapa orang tertentunya? Apa? Apa yang akan keluar? Orang tertentu. Ada lagi orang tertentu? Ya. Apa? Ada lagi? Ya, ada lagi? Transit, ya, ada lagi? Perwakilan negara asing. Nah, secara umum siapa orang tertentu ini dikaitkan dengan lokasi toko bebas bea. Ya. Secara umum toko bebas bea itu ada dua. Pertama di bandara atau pelabuhan utama. Ya. Yang kedua di downtown. Nah, itu orang tertentunya berbeda. Kalau di terminal, bandara atau pelabuhan utama, saya disampaikan itu ada 3 tempat. Di terminal keberangkatan internasional, kedua terminal transit internasional, luar negeri, yang ketiga terminal kedatangan luar negeri. Yaitu orang tertentunya adalah penumpang awak pengangkut yang akan pergi ke luar negeri atau transit dengan tujuan luar negeri, atau penumpang awak pengangkut yang baru tiba dari luar negeri. Itu untuk yang lokasinya di terminal atau pelabuhan utama. Sedangkan kalau untuk orang tertentu yang dapat berbelanja di toko bebas bea downtown, yang pertama tadi pejabat tadi Badan Nasional Besar Keluarga, atau pejabat perwakilan negara asing serta keluarga. Itu masing-masing menjadi orang tertentu. Dan juga ada satu tambahan orang tertentu di toko bebas bea downtown adalah wisatawan asing yang akan pulang ke negaranya, dapat berbelanja di toko bebas bea downtown. Tetapi pengambilan barangnya harus dilakukan di terminal atau pelabuhan utama keberangkatan. Jadi hanya dapat belanja saja, tidak bisa ngambil barang. Ini untuk turis yang akan balik ke negaranya. Ambil barangnya nanti ketika dia akan boarding, ya,
masuk ke terminal sebelum boarding, masuk area bebas di situ, desa atau bebas ya, ambil barang baru ya. Itu khusus wisatawan ya. Kalau untuk perwakilan negara asing, pejabat negara asing maupun badan internasional bisa beli dan konsumsi di dalam kota. Itu terkait dengan jenis-jenis tempat penimbunan berikat ya. Jadi kalau kita lihat di sini jenis TPB ini dibuat tematik ya, dibuat tematik, ada 7 tema terkait dengan buku bebas bea. Namun yang paling diminati atau paling banyak dimanfaatkan oleh pengusaha adalah pertama kawasan berikat, kedua pusat logistik berikat, ketiga gudang berikat ya, dan berikat yang lain ada jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Ada yang memanfaatkan karena sesuai dengan kebutuhan pasar. Kan untuk bebas bea kan pasti nempelnya di bandara-bandara ya, atau di tempat-tempat yang ada ekspatriat yang bekerja pada badan internasional atau perwakilan negara asing. Nanti ada di kota provinsi, ya, ibu kota negara dan ibu kota provinsi. Ya, negara itu. Nah, jumlahnya tidak banyak, itu menyesuaikan dengan pasar. Namanya orang jualan kan tergantung dari pasarnya. Jadi dia menggarap pasar spesifik. Ya, pejabat yang bekerja di perwakilan negara asing harus ekspatriat ya, tidak boleh warga negara Indonesia yang kerja di situ. Kemudian pejabat di badan yang bekerja di badan nasional. Nah, itu terkait dengan tempat penimbunan berikat. Sampai sini barangkali ada pertanyaan? Ya. Izin bertanya Pak, kalau terkait perbedaannya dari gudang berikat sama PLB apa ya Pak? Karena kan kalau dari segi fungsi sama definisinya kan sama. Gudang berikat itu menimbun barang asal impor. Ya, di gudang berikat hanya menimbun barang asal impor. Ini barang timbunnya ya. Barang yang menjadi bisnis utama di gudang berikat itu harus asal impor. Satu. Kalau PLB bisa barang asal impor, bisa juga barang asal tempat lain dalam daerah pabean. Bisa juga berasal dari keduanya. Ya, jadi ada 3 opsi kalau untuk di PLB. Kemudian tadi lama timbulnya. Kalau gudang berikat diberikan waktu maksimal untuk menimbun barang sebelum dikeluarkan kembali itu maksimal 2 tahun. Sedangkan di pusat logistik berikat diberikan waktu yang lebih panjang, yaitu maksimal 3 tahun. Ya. Kalau dari kegiatannya relatif sama, ya, relatif sama. Cuman kalau di PLB ini ada tambahan kekhasan bahwa ada penegasan barang masuk yang masuk ke PLB dari luar daerah pabean itu masih belum dianggap impor. Ya, masuk ke PLB masih belum dianggap impor, sehingga kalau kalian nanti korelasikan ke dokumen pemberitahuan pabeannya, barang yang masuk ke pusat logistik berikat masih menggunakan seri 1 BC1 16, artinya masih tanggung jawab pengangkut. Berbeda dengan gudang berikat. Ketika barang dari kawasan pabean dikeluarkan dengan tujuan untuk gudang berikat, maka dokumennya dari seri 2 sudah impor BC 23. Ya. Jadi ketika barang dari kawasan pabean masuk ke gudang berikat itu sudah impor. Ya. Konsepnya kalau dengan PLB masih belum impor, sehingga dokumennya masih dokumen pengangkutan. Ya, mengangkut lanjut sampai ke PLB. Nah, kemudian kalau syarat terkait dengan larangan pembatasan masuk UGB maupun PLB relatif sama. Ya. Pengeluarannya juga sama, kepemilikannya juga tujuan pengeluarannya sama ya, namun kepemilikannya kalau di gudang berikat itu milik pengusaha gudang berikat. Kalau untuk di PLB ada 3 kemungkinan. Pertama, bisa milik pengusaha di pusat logistik berikat, bisa juga milik entitas yang berada di luar negeri, ya, itu masuk konsinyasi. Yang ketiga, milik entitas yang ada di dalam negeri, ya, dalam negeri di luar PLB, menjadikan PLB sebagai gudang. Itu kalau dari sisi kepemilikan barangnya ya. Kalau di PLB itu milik PLB,
baru didistribusi, dijual. Nah, pembelinya sudah ditentukan siapa-siapa yang boleh belanja di situ. Kalau PLP, pemiliknya ada 3 kategori tadi ya. Bisa pengusaha PLP-nya, bisa entitas yang ada di luar negeri, masuk ke PLP masih konsinyasi, belum ada transaksi jual beli. Yang ketiga, kalau untuk barang milik entitas dalam negeri itu saat masuk PLP sudah ada jual beli. Dia cuman menimbun barang saja di pusat produksi berikat. Barangkali itu ya pertanyaannya. Ada lagi? Oke, terkait dengan barang-barang yang keluar masuk ya di TPP. Ini secara umum ya. Ini gambaran umumnya barang yang masuk ke TPP itu ini bisa berasal dari mana saja. Namun nanti per masing-masing jenis TPP itu ada perbedaan-perbedaan. Ada yang hanya impor saja, ada yang bisa impor saja, CLDP saja, atau dua-duanya. Ya. Kalau yang spesifik hanya untuk impor saja, tadi saya sampaikan yaitu gudang berikat. Gudang berikat barang timbunnya itu harus berasal dari luar daerah pabean. Luar daerah pabean ini maknanya bisa langsung diimpor dari luar daerah pabean atau berasal dari tempat-tempat yang berfasilitas. Misalnya dari Firgerjo, dari KIK, itu bisa masuk ke gudang berikat asal barang yang dimasukkan itu berasal dari luar daerah pabean. Pengeluaran juga sama ya, sisi kiri kanan itu saat masuk, keluarnya juga relatif sama ya. Kalau terkait fasilitas, ya fasilitasnya secara umum kan sama dapat penangguhan. Kalau yang berasal dari luar daerah pabean, penangguhan biaya masuk, kemudian cukainya dibebaskan. Untuk pajak dalam rangka impornya itu tidak dipungut. Ya, kalau orang berasal dari impor. Kalau yang berasal dari dalam negeri, dari TLDP, fasilitasnya adalah mendapatkan pembebasan cukai kalau dia berasal cukai. Kemudian untuk PPN-nya tidak dipungut. Ya, PPN atau PPN dan BPN-nya tidak dipungut. Kemudian saat pengeluarannya, kalau yang berasal dari luar daerah pabean dengan tujuan dalam daerah pabean, ini lunasi pembayaran biaya masuk. Ya, cukainya juga termasuk ketika ini. Sedangkan untuk barang yang berasal dari dalam negeri atau TLDP dengan tujuan dalam negeri atau TLDP, ketika akan keluar dari tempat penimbunan berikat wajib melunasi lebih dulu PPN atau PPN dan PPN. Ini fasilitas fiskalnya ya. Saya mau tanya untuk ketika dia barangnya berasal dari dalam negeri lalu dikeluarkan untuk tujuan ke dalam negeri juga, itu untuk perlakuan cukainya seperti apa ya Pak? Cukainya harus dibayar. Kalau masuk kan bebas nih. Ya. Kalau di sini tidak ada. Nah, nanti misalnya dikeluarkan lagi harus bayar. Yang mengikuti undang-undang cukai. Jadi kalau belum dibebaskan ya, kalau belum diolah. Kalau untuk perizinannya, ini secara umum proses bisnis untuk perizinan TPP yang 7 jenis tadi itu sama. Cuman nanti persyaratan administratif dan fisiknya itu menyesuaikan dengan jenis tempat penimbunan berikat yang dipilih. Ya, secara umum nanti mengajukan permohonan melalui portal IASB. Ya, ditujukan kepada kepala kantor wilayah atau kepala kantor pelayanan utama dia juga. Kemudian di sini nanti ketika dilakukan riset di sistem nanti akan diteruskan ke masing-masing kantor pabean yang ngawasi. Misalnya ada pengajuan di Kabupaten Tangerang. Ya, dan Kabupaten Tangerang itu secara geografis berada di KPPDC Tangerang. Maka nanti berkasnya oleh sistem akan disampaikan oleh sistem juga ke KPPDC Tangerang. Selanjutnya dilakukan proses administratif di situ, penelitian administratif, persyaratan administratif, kemudian nanti dilakukan peninjauan lokasi, pengecekan lokasi, apakah syarat administratif dan lokasinya sesuai atau tidak.
Nah, untuk pengecekan BAT kantor pabean dibatasi. Ada janji layanannya. Maksimal 3 hari kerja itu sudah harus ada berita acara pemeriksaan. Jadi ketika dilakukan cek lokasi nanti ada berita acara pemeriksaan. Jadi maksimal 3 hari kerja ya. Kemudian setelah dilakukan proses di kantor pabean yang outputnya berupa berita acara pemeriksaan, nanti masih ada waktu maksimal 3 hari ya, maksimal 3 hari sejak BAP bagi perusahaan untuk melakukan presentasi ya, bisa hari berikutnya, bisa juga sampai 3 hari maksimal untuk melakukan presentasi di depan Kakanwil atau kepala kantor pelayanan utama ya juga ya, itu setelah presentasi Kakanwil atau kepala kantor pelayanan utama dan juga diberikan waktu maksimal 1 jam ya setelah presentasi untuk membuat keputusan. Jadi ada kepastian hukum di sini. Setelah perusahaan memberikan presentasi 1 jam setelah selesai, pejabat Kanwil atau kepala KPU wajib buat keputusan. Kalau misalnya memenuhi syarat, nanti dibuatkan keputusan. Ya, keputusan pemberian izin TPP bisa tergantung dari jenis yang dipilih ya. Kakanwil atau kepala kantor terutama menandatangani atas nama Menteri Keuangan. Karena di dalam undang-undang kepabeanan yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memberikan pembebasan, keringanan, penangguhan itu hanya Menteri Keuangan. Kemudian di tataran operasional, Menteri Keuangan mendelegasikan kewenangan untuk memberikan penangguhan dalam konteks ini kepada para Kakanwil BUK dan para kepala kantor pelayanan utama, sehingga nanti dalam konstruksi keputusan pemberian fasilitas itu Menteri Keuangan atas nama Menteri Keuangan, kepala kantor wilayah bla bla bla. Ya, itu kalau setuju. Kalau misalnya tidak setujui karena tidak memenuhi syarat, maka dalam waktu 1 jam tadi kepala kantor wilayah atau kepala kantor dan utama BUK itu membuat surat penolakan disertai dengan alasan ya, sehingga pengusaha tahu apa kekurangan atau kesalahan pengajuan permohonan itu, sehingga nanti untuk berikutnya dia bisa memperbaiki untuk mengajukan. Secara umum prosesnya sama ya, tinggal nanti persyaratan administratif dan fisiknya itu menyesuaikan dengan jenis-jenis masing-masing TPP-nya. Ya. Mau izin bertanya Pak terkait perizinan tadi, kalau misalnya nih ketika penelitian dokumen itu ternyata sudah ada dokumen yang mungkin kurang sesuai, nah itu apakah memungkinkan nih langsung adanya keputusan penolakan gitu? Nah kalau misalnya memungkinkan ditolak pada saat itu juga, nah itu nanti prosedurnya apakah mengulangi lagi, mereka harus melakukan permohonan ulang atau tinggal membenahi aja gitu berkas-berkas dokumennya? Kalau terkait dokumen itu selesai di kantor pabean. Jadi ada kurang-kurang itu diselesaikan di situ. Jadi ketika sampai di Kanwil, persyaratan administratifnya sudah selesai. Ya. Tinggal nanti dari sisi aspek lainnya apakah memenuhi syarat atau tidak. Nah, kalau terkait dengan persyaratan ini juga untuk persyaratan fisiknya itu bisa pada saat permohonan persyaratan fisiknya sudah ada, bangunan sudah ada, atau paralel. Jadi ketika bangunan untuk TPP ini sedang berlangsung, ya, kemudian paralel diajukan juga bisa. Kalau misalnya paralel saat pengajuan bangunan fisiknya belum selesai, maka nanti ada tambahan komitmen, ya, kesediaan kapan menyelesaikan bangunan fisik sesuai dengan persyaratan. Nah, itu dibentuk oleh Kakanwil. Ya, nanti dikasih timeline, misalnya perusahaan berdasarkan berdasarkan ahlinya ya, ahli untuk membangun suatu pabrik misalnya itu waktu 6 bulan. Nanti dalam waktu 6 bulan dibuatkan timeline, bulan pertama jadi apa, bulan kedua apa. Nah, kemudian nanti secara periodik juga melakukan penelitian apakah timelinenya diikuti atau tidak. Kalau tidak nanti bisa diberikan pembukuan dan pencabutan. Ya. Jadi ketika mengajukan izin
bangunan bisa sudah jadi, bisa juga belum. Gitu ya. Oke, ada lagi? Ini dokumen-dokumen pabean nanti kalian baca sendiri saja ya. Setiap barang yang masuk dari manapun ke TPP, demikian juga yang keluar dengan tujuan kemanapun, itu selalu ada dokumen pemberitahuan pabeannya. Itu kalian nanti bisa lihat di situ. Kalau masuk apa saja, kalau keluar apa saja, tujuannya kemana. Ya. Kemudian perlakuan larangan pembatasan secara umum untuk ketentuan larangan pembatasan ini belum berlaku untuk barang-barang yang berasal dari luar daerah pabean masuk ke TPP, itu belum berlaku. Kalau larangannya sudah berlaku ya, kalau larangan tidak boleh masuk ke TPP. Nah, ini untuk nilai pabean ya. Kalau tadi sempat saya singgung bahwa barang yang masuk ke TPP kemudian dikeluarkan dengan tujuan impor dipakai harus dilunasi pembayaran biaya masuknya. Nah, khusus untuk barang-barang yang masuk ke kawasan berikat kemudian diolah atau tambah diolah, normalnya diolah ya, kemudian dikeluarkan dengan tujuan impor untuk dipakai, maka wajib melunasi pungutan negara lebih dulu sebelum dikeluarkan. Nah, perhitungannya ya, rule untuk perhitungan biaya masuknya ini berbeda dengan untuk impor lazimnya. Ya, kalian masih ingat ya, untuk biaya masuk itu unsurnya apa saja? Nilai biaya masuk dulu nih. Nilai pabean, satu lagi. Tarif ada dua unsur apa? Klasifikasi dan pembebanan ada dua. Ini spesifik dan ad valorem. Nah, ketika ad valorem inilah itu nilai pabean. Ya, kalau spesifik tidak perlu nilai pabean, kan hanya butuh jumlah total barang yang diimpor. Nah, kalau untuk barang yang akan keluar dari kawasan berikat itu ada dua di sini ya, menggunakan harga penyerahan dan harga pemasukan gitu. Ya. Defaultnya adalah harga penyerahan yang kuning, warna kuning. Jadi ketika akan ada barang yang akan dikeluarkan dari kawasan berikat dengan tujuan impor dipakai, harus lunas dulu biaya masuknya. Cara hitungnya, kalau untuk nilai pabeannya ini mengikuti saat harga jualnya ya, harga penyerahan, harga jual barang saat akan dikeluarkan. Jadi harga penjualannya. Kalau KB, lazimnya dijual kategori barangnya apa? Barang masuk KB bahan baku. Kalau keluar barang jadi. Karena ada proses ya pengolahan situ. Jadi kalau untuk pengeluaran dari kawasan berikat itu menggunakan harga penyerahan, maka harga penyerahan, harga barang jadinya. Ya, kalau ini harganya. Kemudian klasifikasinya mengikuti saat pengeluaran. Jadi klasifikasi barang jadinya. Misalnya masuk kain, nanti ketika dikeluarkan jadi baju misalnya, nanti klasifikasinya baju. Ya. Kemudian untuk pembebanannya mengikuti yang terakhir ya, saat pengeluaran. Berarti mengikuti pembebanan saat pengeluaran, yang berlaku saat pengeluaran. Misalnya ketika masuk kain ya, tahun 2023 misalnya, setelah diproduksi dari 2004, di situ ada perubahan pembebanan tarif, mengikuti yang terakhir. Ya.
ikuti ketika pemberitahuan pabean impornya disampaikan ya, pengeluaran. Itu kalau menggunakan harga penyerahan. Ya, artinya harganya nanti harga jual itu jadi nilai pabean. Kemudian untuk klasifikasinya mengikuti saat yang keluar. Kalau misalnya dia pengolahan berarti dia barangnya keluar misalnya baju, dia klasifikasinya baju, bukan kain lagi. Pembebanan mengikuti yang terakhir. Jadi semua mengikuti data-data terakhir. Itu kalau untuk biaya masuk. Kalau untuk PDRI-nya ini yang berbeda ya. PDRI. Kalau untuk PDRI itu kalau yang secara umum menggunakan nilai, kalau untuk PDRI dasar penerapan pajaknya apa? Nilai impor. Kalau untuk barang luar dari KB, nilai impornya itu sama dengan harga penyerahan, harga jualnya. Ya, di sini menggunakan harga jual. Kalau kita lihat di sini, nilai impornya ini kan nilai impor ya. Berarti di sini nilai impornya sama dengan nilai pabean. Tidak ditambah lagi biaya masuk dan nilai pabean. Jadi kalau untuk barang dari KB keluar itu menggunakan harga penyerahan, harga jualnya itu dasar pengenaan PPN-nya. Ya, jadi nilai dasar perhitungan PPN-nya, PPNBM-nya dan BPH-nya itu sama dengan nilai pabean, bukan nilai pabean plus biaya masuk. Itu yang beda ya, yang di situ. Nanti kalau kalian muncul misalnya soal terkait dengan kawasan berikat keluar, nah, itu kalau menggunakan harga penyerahan. Kemudian ada opsi yang diberikan kepada pengusaha, yaitu bisa menggunakan harga pemasukan. Harga pemasukan berarti yang dihitung adalah harga bahan bakunya. Ya. Kalau menggunakan harga bahan baku, ya, harga pemasukan, klasifikasi saat masuk. Berarti dia bahan baku. Nilai pabean juga sama saat masuk. Berarti nilai pabean bahan baku. Ya, berbeda ya. Kalau untuk penyerahan ini harga jual. Kalau untuk menggunakan harga pemasukan, harga saat masuk, yaitu harga bahan bakunya. Itu kalau untuk klasifikasi dan nilai pabeannya. Sedangkan untuk pembebanannya itu mengikuti yang terakhir berdasarkan. Jadi mengikuti pembebanan saat pemberitaan pabean impornya didaftarkan, saat barang akan keluar. Ini sama dengan ini ya, saat akan pengeluaran. Ya. Yang terakhir, yang terupdate, ya, itu untuk menghitung biaya masuk. Sedangkan untuk menghitung PDRI ini mengikuti ketentuan umum. Nilai impornya, nilai pabean ditambah ya, kalau menggunakan harga pemasukan. Nah, untuk menggunakan harga pemasukan, pengusaha di kawasan berikat harus memiliki dua syarat. Ini pilihan nih, boleh menggunakan pemasukan ada dua syarat. Pertama, pengusaha wajib menyerahkan konversi penggunaan bahan baku yang jelas ke bea cukai. Karena yang dihitung bea masuk, dia juga harus tahu konversi tiap bahan. Misalnya baju ini yang dipakai untuk ukuran L, misalnya baju pria misalnya ya, butuh kain berapa meter, butuh benang berapa meter misalnya, butuh kancing berapa, itu dihitung semua. Ada yang namanya konversi. Ya, karena dihitung nanti bea masuk dari satu baju, dari 1000 baju nanti itu dikonversikan butuh berapa meter kain, baru dihitung klasifikasinya, pembebanan, nilai absolut. Demikian juga kancingnya. Untuk 1000 baju butuh kancing berapa? Klasifikasi kancing, kemudian nilai pabean kancingnya satu-satu gitu. Sehingga ada konversi. Terus syarat kedua adalah ketika barang masuk ke kawasan berikat harus juga ada transaksi jual beli. Artinya bahan baku yang masuk ke
ke kawasan berikat itu merupakan hasil proses jual beli. Baru bisa menggunakan opsi yang kanan yang kedua, menggunakan hasil jual. Ya. Kalau ada syarat harus ada jual beli, berarti tidak semua bahan yang masuk ke kawasan berikat itu hasil proses jual beli. Ya. Misalnya untuk barang-barang berupa jersey, merek-merek top misalnya Adidas, Nike, itu lazimnya pembelinya yang bawa barang. Jadi pembelinya ngirim barang, ngirim jersey berupa gelondongan kain jersey, kemudian di perusahaan fabrikat dipotong-potong, dijahit, keluarnya jadi jersey untuk sepak bola tertentu, atau sepatu sama, sepatu Reebok, Adidas, Puma misalnya. Pembelinya ngirim materialnya, ngirim sol, insol, kemudian untuk mata-mata kuncinya, mata kaitan itu misal kainnya atau kulitnya, itu yang ngirim ke perusahaan KB adalah pembelinya. Sehingga ketika material itu sampai tiba di KB, saat masuk tidak ada jual beli. Sehingga ketika misalnya nanti ada jersey yang reject, sepatu yang reject akan dijual, maka perhitungnya menggunakan yang kanan dan kiri. Yang kiri, yang kuning. Ya, harga jualnya. Kalau tidak ada jual beli. Itu ya. Untuk PPT ini ada komentar, pertanyaan, silakan. Ada yang masih belum jelas, silakan. Saya masih belum paham yang harga penyerahan sama pengeluaran. Harga Penyerahan sama pengeluaran, yang bagian penyerahan masih belum. bagian bea masuknya Ya, juga masih beda. belum masuk. Oke. Kalau penyerahan itu fokusnya adalah saat penjualan. Pengeluaran penyerahan itu artinya ada proses penjualan barang dari KB kepada entitas retail. Itu kalau untuk penyerahan. Nah, ketika menggunakan harga penyerahan, ya ini lazimnya untuk pertama untuk importer yang nggak mau ribet, nggak nyerahin konversi misalnya, atau memang nggak memenuhi syarat tadi ya, masuknya tidak ada jual beli. Tentu nanti menjual barang dari produksinya harus izin yang punya dulu, kalau yang punya setuju baru dijual. Nah, ketika akan mengeluarkan barang dari kawasan berikat, ini kan harus bayar bea masuk dulu kan. Nah, perhitungan bea masuknya ditentukan Menteri Keuangan seperti ini. Unsur bea masuknya ada tarif, ada nilai. Tarif ada dua, klasifikasi dan pembebanan. Kalau penyerahan itu semuanya mulai dari tarif dan nilai pabeannya menggunakan data harga sebelum barang keluar dari kawasan berikat. Nah, klasifikasinya sebelum keluar dari berikat, kalau diolah berarti klasifikasi barang jadi. Demikian juga dengan pembebanannya, pembebanan barang jadi yang tarifnya paling update, karena tarif itu kan fluktuatif pembebanan. Ya, Menteri Keuangan bisa menetapkan dalam setahun misalnya ada perubahan, kalau nggak ada perubahan ya tetap sama. Yang jelas menggunakan data terakhir yang terupdate. Kalau nilai pabeannya menggunakan harga jual, misalnya baju yang diproduksi oleh perusahaan KB itu laku 1 juta misalnya per piece misalnya. Tinggal kalikan nanti yang dijualkan berapa piece. Misalnya 1000 berarti 1000 kali 1000. Itu jadi nilai pabeannya. Ya, jadi nilai pabeannya 1000 kali 1000. Kemudian untuk perhitungan PDRI-nya yang selama ini konsep dasar pengenaan pajaknya dan nilai impor, untuk barang yang keluar dari KB, dasar pengenaan pajaknya adalah harga jual yang tadi 1000 kali 1000, ya. Bukan nilai pabean ditambah.
tapi harga jualnya, harga penyerahannya yang 1000 kali 1000. Ya, baru dikalikan tarif masing-masing unsur PDRI. Nah, kalau dari sisi pemasukan beda konsep lagi. Kalau pemasukan berarti mengikuti data saat barang masuk. Klasifikasinya saat masuk bahan baku. Misalnya klasifikasi kain, kalian cari bab 54 dan seterusnya. Nah, bisa tentang di situ sampai 46-an. Ya. Kemudian untuk pembebanannya sama mengikuti yang terakhir yang berlaku ketika pemberitaan tabel impornya disampaikan. Kalau nilai pabernya mengikuti saat masuk, berarti harga kain, harga kancing, harga benang itu yang dihitung, bukan harga bajunya. Kalau tadi yang konsep yang pengeluaran kan harga bajunya. Kalau pemasukan harga masing-masing material. Kalau ada 1000 material, masing-masing dihitung satu-satu. Maka tadi ada konversi. Ya. Kemudian untuk PDRI-nya mengikuti ketentuan umum. Ya, PDRI dihitung nanti menggunakan nilai impor yang berasal dari nilai pabean ditambah biaya masuk. Cuman untuk menggunakan pemasukan harus pengusaha mengusaha. Itu ya. Sudah gambar? Ada lagi? Dari kepemilikan sudah saya jelaskan ini ada pabean. Ada preferensi kalian juga ada juga kemarin ya. Kalau di materi utama ada kan ya, tarif preferensi ya. Nah kalau tarif preferensi ini tarif yang berlaku berdasarkan perjanjian, ya. Berdasarkan perjanjian dengan negara lain atau komunitas negara lain, berdasarkan perjanjian internasional. Ya bisa antara 2 atau lebih negara yang bidang ekonomi. Salah satunya nanti adalah tarif preferensi. Di dalam free trade agreement itu ada banyak aspek ya yang diperjanjikan, yang menjadi objek perjanjian. Salah satunya adalah tarif preferensi. Ya, khusus untuk mata kuliah ini kita fokusnya adalah ke penurunan tarifnya, yaitu penggunaan tarif preferensi. Bisa bentuknya bisa penurunan tarif ya dari tarif MFN menjadi berbeda. Misalnya tarif MFN 10 kemudian masing-masing pihak bersepakat menjadi 0% itu bisa penghapusan atau penurunan dari 10% menjadi 5%. Namanya kesepakatan tergantung dari para pihak yang melakukan agreement. Ya, itu tarif preferensi. Nah, di sini ada ketentuan ketika tarif MFN lebih rendah dari tarif preferensi, maka yang berlaku adalah tarif MMN. Jadi bisa menggunakan tarif terendah importernya. Berarti di sini di dalam skema FTA ada kemungkinan tarif yang disepakati itu lebih tinggi dari tarif MFN. Kalau ada kejadian seperti itu, kondisi seperti itu, maka rule-nya adalah importer menggunakan tarif pembebanan yang paling rendah, yaitu tarif MFN. Ini contoh-contoh FTA yang dibikin Indonesia. Nanti kalau kalian membuat suatu kajian ini banyak ya, banyak pilihan untuk masing-masing jenis FTA yang diikuti Indonesia, termasuk kerjasama. Nah, untuk mendapatkan tarif preferensi tentu harus mengikuti kesepakatan-kesepakatannya. Secara umum kesepakatan ini ada 3 ya, ada tiga kriteria yang harus dipenuhi oleh importir ketika menggunakan tarif preferensi. Tarif yang didasarkan pada perjanjian internasional. Pertama, kriteria originnya, keasalan barangnya harus jelas. Kriteria originnya. Jadi nanti harus bisa dibuktikan dengan dokumen
dari mana asal barang yang diimpor. Nanti diwujudkan dalam bentuk dokumen yang namanya Certificate of Origin atau surat keterangan asal barang, keasalan barangnya. Nah, nanti tergantung bentuk CO-nya, Certificate of Origin tergantung dari skema perjanjian FTA-nya. Kalau misalnya untuk ASEAN, intra-ASEAN ada namanya A3, itu menggunakan form B. Kalau untuk ASEAN China itu menggunakan form E misalnya. Ya. Kalau misalnya ASEAN Korea itu menggunakan form AK. Itu nama-nama Certificate of Origin. Kemudian yang kedua adalah syarat pengirimannya. Ya, tadi kalau pertama keasalan sudah dibuktikan dari SCO. Kemudian masalah kedua pengirimannya. Pengirimannya harus langsung dari negara anggota ke negara tujuan. Dapat transit di negara ketiga sepanjang karena alasan operasional, ya, alasan geografis, tidak ada kapal yang langsung, ya. Semata-mata itu. Kemudian tidak dilakukan proses lebih lanjut di tempat transit. Kemudian tidak ada atau tidak boleh ada proses jual beli di pelabuhan transitnya. Nanti kalau misalnya pengiriman ini dilakukan secara tidak langsung, ya, dari negara mitra ke Indonesia ini mampir dulu negara ketiga, nanti harus ada pernyataan dari pelayaran non manipulatif dokumen itu yang menunjukkan bahwa perjalanan barang dari negara asal ke Indonesia atau negara lain itu melalui negara ketiga karena alasan geografis misalnya, atau alasan pelayaran misalnya, line-nya atau jalur pelayanan tidak ada yang langsung misalnya, itu bisa diterima. Kemudian negara ketiga adalah prosedural. Ya, di sini prosedural, di sini OPP. Ya, saat prosedural ini nanti setiap importir yang akan memanfaatkan tarif preferensi harus memenuhi prosedurnya, ya, harus lapor di situ di form PIB-nya harus diberitahukan. Kemudian kalau misalnya pengeluaran dokumen CO-nya melebihi 3 hari harus centang misalnya, ya, harus ada centang melebihi waktu itu. Atau dari negara ketiga misalnya melalui negara ketiga misalnya itu bisa menggunakan third country invoicing dicetak. Kalau nanti lebih dari kali should retroactively dicetak. Itu syarat prosedural. Ketika misalnya importer yang menggunakan fasilitas ini tidak melengkapi atau tidak mencetak third aktif misalnya, atau melalui negara ketiga tidak centang issue third country invoicing, maka secara formal tidak memenuhi syarat. Sehingga ketika importasi dilakukan, importer tidak bisa menggunakan tarif preferensi, harus menggunakan tarif yang umum, yaitu MFN. Nah, itu untuk ketentuan rule of origin-nya, ya. Nah, pengecualiannya ini untuk barang-barang yang nilainya maksimal 200 US dollar. Ketika ada barang yang nilainya maksimal 200 dolar, ya, itu tidak memerlukan SKA atau Certificate of Origin. Nah, di sini ada penjelasan kriteria origin itu secara umum dibagi menjadi 2. Fully obtained artinya barang yang diimpor itu sepenuhnya diambil atau diproduksi satu negara. Misalnya tadi dalam konteks ASEAN China, barang dari China masuk ke ASEAN misalnya, itu harus sepenuhnya berasal dari Cina. Kalau wholly obtained ini gampang, itu misalnya hasil alam, ya, hasil alam, hasil pertanian, hasil laut, dan itu nanti bisa masuk kategori wholly obtained. Misalnya ikan, Cina ekspor ikan ke Indonesia, nanti CO-nya masuk kategori wholly obtained di situ. Kalau industri nanti tidak bisa masuk wholly obtained. Untuk barang-barang yang tidak bisa ditentukan origin kriteria berdasarkan wholly obtained, maka menggunakan non wholly obtained.
Ini ada beberapa kriteria. Ada yang produce exclusively, ada regional value content, ada perubahan klasifikasi. Perubahan klasifikasi ini bisa di level 4 izin atau 6 izin. Ada perubahan klasifikasi, perubahan kode HS itu bisa masuk kategori produksi ya, masuk kategori teknologi optik. Cuman yang masih digunakan di sini nih yang regional value content. Regional value content ini menunjukkan kandungan nilai regional. Ya, nanti hitungnya berdasarkan nilai FOB. Ya. Ini kandungan proses akhir produksi di suatu negara. Ya, kemarin yang sudah dihitung dengan formula seperti ini yang kalian latihan kemarin ya. Jadi di sini nanti dihitung berapa kandungan material dari regional, bukan hanya negara akhir. Ya. Misalnya contohnya Indonesia membuat televisi, ya televisi kemudian akan diekspor ke negara lainnya, ke negara ASEAN. Nah di situ harga televisinya misalnya 1.000. Nanti akan dilihat apakah Indonesia berhak atau memenuhi syarat mengeluarkan certificate of analysis atau tidak, tergantung dari regional value content. Kalau untuk ASEAN, regional value contentnya itu minimal 40%. Sehingga ketika Indonesia bisa membuktikan bahwa regional value contentnya 40%, maka Indonesia berhak mengeluarkan CO. Sehingga negara mitranya nanti bisa memberikan tarif preferensi pada importer negara. Misalnya tadi ya, ketika contohnya Indonesia, perusahaan Indonesia membuat televisi layar sentuh misalnya, katakanlah nilai FOB-nya 1.000. Ya. Kemudian materialnya ada yang berasal dari Thailand, itu 200. Dari Vietnam 100 misalnya. Dari Malaysia 50 misalnya. Dari Indonesia 100 misalnya. Itu dijumlah semua. Ternyata melebihi 40%. Sehingga Indonesia berhak membuat COO yang menyatakan bahwa televisi ini produk Indonesia. Sehingga negara mitra nanti misalnya diekspor ke Brunei misalnya atau diekspor ke Cina, maka negara tujuan akan menetapkan pembebanan untuk televisi ini sesuai kesepakatan alurnya. Dia regional, ini bukan produk yang dibuat hanya satu negara, bisa regional. Ya. Masing-masing negara yang terlibat dalam perjanjian. Ini ada dua macam cara untuk menghitung ya. Ada direct formula dan indirect. Kalau direct ini menggabungkan seluruh material ya, seluruh nilai barang, ya, kandungan regionalnya di sini. Di sini material cost, labor cost, overhead cost, profit dan under cost dibagi FOB kali 100. Ini seluruhnya ini gitu. Ya. Kalau indirect ini harga FOB-nya, kemudian dikurangi nilai untuk material yang berasal dari luar negara anggota, baru dibagi FOB kali 100. Nanti hasilnya akan sama. Itu untuk menghitung regional value content. Ini contoh sederhana ya. Sederhana, kalian bisa lihat di sini misalnya ada televisi yang dibuat negara asal Indonesia punya Thailand. Nah, untuk membuat televisi ini perusahaan di Indonesia itu butuh komponen yang diimpor dari non ASEAN itu senilai 50. Kemudian dari negara ASEAN itu 35. Terus biaya buruh sekian, biaya sekian dijumlah. Total FOB-nya adalah 152 misalnya. Kemudian untuk mengetahui apakah Indonesia berhak mengeluarkan atau menerbitkan Certificate of Origin, maka harus hitung dulu sesuai perjanjian. Untuk level ASEAN, RVC-nya minimum 40%. Ya, kita lihat dengan metode direct itu menjumlahkan jumlah material yang berasal dari non anggota. Ya, non anggota dijumlah semua ini, mulai 35 sampai 15. Kemudian dibagi total FOB 152. Di total ini 102
bagi 152 kali 100%. Nah, kita peroleh angka 67,11%. Sehingga Indonesia berhak untuk menerbitkan COO contoh visi ini. Dan importer di Thailand itu berhak memperoleh tarif preferensi. Nah, demikian juga kalau menggunakan indirectnya. Kalau indirect semua dari total FOB-nya. Total FOB dikurangi dengan material yang berasal dari non anggota yaitu 50 dibagi total FOB. Makanya sama. Ya, itu untuk menghitung marginal value content-nya. Sampai sini ada komentar, pertanyaan? Ya. Kalau terkait yang ROO tadi itu kan ada pemenuhan biaya-biaya. Nah itu harus dipenuhi oleh negara yang melakukan ekspor atau yang akan mengimpor. Ini yang mengekspor. Jadi konteksnya di sini adalah negara pengekspor itu berhak nggak sih mengeluarkan COO sesuai rule of origin. Nah, untuk mengetiganya salah satu syaratnya adalah nanti ngitung regional value content. Ya, dari regional value content tadi ternyata melebihi kesepakatan. Kalau contoh di A3 ini 40%, maka dalam konteks ini perusahaan di Indonesia ya itu bisa mengajukan ke Kementerian Indonesia, dalam hal ini adalah Kemendak, ya, Dinas Perdagangan, untuk menerbitkan COO. Nah, COO ini nanti akan menjadi lampiran ketika importer di Thailand itu menyampaikan pembuat pabeannya di Thailand Custom. Ya, importer di Thailand nanti akan mendapat perlakuan tarif preferensi untuk memasukkan televisi. Gitu ya. Ada lagi? Pak, yang 40% tadi berarti khusus di ASEAN aja? Iya. Jadi kalau untuk mengetahui berapa sih RVC ya perjanjian harus buka masing-masing perjanjian. Yang perjanjian ya tergantung kesepakatan para pihak. Ya. Kalau mereka bersepakat 40 ya 40. Kalau di luar itu ya harus hormat. Ini contoh saja ya, satu di A3 ya 40%. Ada beberapa yang menggunakan formula 40. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, mungkin ada kalian ada dengar namanya back to back, nanti ada back to back certificate of origin. Di sini artinya SKA yang diterbitkan oleh negara pengekspor kedua berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh negara pengekspor pertama. Back to back, negara kedua ini mengekspor barang yang berasal dari negara pertama. Ya, itu berhak mengeluarkan juga SKA. Ini yang masih dalam satu anggota ya. Itu nanti datanya mengikuti data yang ada di SKA pertama. Ya. Ini contoh sederhananya di sini. Misalnya bila di sini ada perusahaan ya di Korea itu mengekspor ke Thailand 1.500 botol orange juice ke Thailand. Ya. Nah di Thailand sebagian barang itu dijual, ya, dijual 800 botol itu dijual di Thailand, kemudian sisanya 700 diekspor ke Indonesia. Nah konteks back to back di sini Thailand nanti bisa membuat back to back SKA berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh Korea. Ini skemanya ASEAN Korea. Ya, ini ASEAN Korea. Jadi Thailand nanti membuat SKA untuk kepentingan importer yang ada di Indonesia, sehingga importer di Indonesia PTA ini bisa menggunakan tarif preferensi untuk importasi orange juice yang berasal dari Korea. Itu diakui dalam perjanjian. Ya. Di Thailand itu berarti juga tidak boleh ada proses lebih lanjut ya Pak terkait sisa yang Kalau back to back tidak ada proses, ya, barang yang sama. Karena apa? Karena menggunakan data SKA dari negara asalnya. Kalau nanti bisa ada proses, skemanya berbeda. Nanti menggunakan salah satunya rumah S3 atau nanti tergantung dari regional value content-nya, memenuhi atau tidak. Ya.
Ada lagi? Kalian materi apa lagi? Karena nggak ada request jadi saya yang jelasin ini dari sesuai saya nggak tahu sesuai kebutuhan kalian apa tidak. Yang tadi back to back bukti masih bisa membuat SKA kan Pak kalau misalkan diproses di Thailand. Iya. Ya ada proses, tanpa proses. Kalau misalkan ngeproses lagi di Thailand itu udah nggak bisa nerbitkan SKA atau bisa nerbitkan SKA? Pakai rule yang lain, rule of original, kesepakatannya apa? Misalnya kandungan kejualannya memenuhi syarat atau tidak. Ada proses ya. Kalau tadi bisa change in tarif HS-nya, ada perubahan tarif tidak? Bisa dari tepung menjadi mie, ada perubahan tarif tuh. Karena klasifikasi bisa. Ya. Tapi masih ada kemungkinan mendapatkan tarif. Masih, kalau memenuhi syarat sesuai dengan agreement, berarti Thailand bisa mengeluarkan. Indonesia wajib menerima. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika nanti negara tujuan ragu, ini bener ya ini dari Thailand nih barang misalnya, itu ada di mekanisme untuk tanya. Indonesia bisa minta konfirmasi, apakah benar ini produk dari negara mana? Ya. Bisa juga nanti Indonesia mengirim perwakilan ke sana untuk ngecek terkait dengan RTC-nya benar nggak di situ. Ini ke pabriknya, bisa langsung melakukan kunjungan atau investigasi ke pabrik untuk mengetahui benar tidak RTC-nya ini sesuai dengan persyaratan. Wah, ASEAN nanti 40%. Kalau Indonesia ragu ya, kalau nggak ragu ya diterima. Kalau diterima artinya Indonesia menerapkan. Ada yang lain? Mau materi apa lagi nih? Kalau diperbolehkan request, kalau misalnya bahas mengenai kalau melihat UTS kemarin kan kayaknya banyak membahas kayak prosedur-prosedur. Nah itu mungkin apakah Bapak berkenan menjelaskan di bagian bab prosedur fasilitas tempat ya? Oke. Ya tadi prosedur, misalnya prosedur tadi perizinan TPP, nah, itu tadi kan bisa. Nah kalau tadi misal prosedur, jangan gambar itu yang kalian sajikan. Ya, kalau yang sajikan gambar, berarti yang ngerjakan dosennya itu menguraikan, dosennya menguraikan. Kembali ya, kalau kalian misalnya menjalankan prosedur, kalian jelaskan. Kalau gambar pelengkap boleh, kalian jelaskan alasannya. Misalnya, kayak kasih contohnya ya tadi untuk pengajuan untuk TPP misalnya importer menyampaikan persyaratan administratif, misalnya perizinannya, ya ada KSPT-nya misalnya, kemudian persyaratan fisiknya, jalannya harus bisa dilalui oleh kendaraan kontainer misalnya, seperti itu. Kemudian kan dalam juga apa? Tadi melakukan penelitian dokumen, apa yang diteliti? Misalnya kesesuaian antara dokumen yang satu dengan yang lain, ya ada samaan. Ya kemudian cek fisik, apakah sudah ada bangunannya atau belum? Apakah bangunan yang sudah ada itu punya syarat atau tidak? Ya, kemudian kalau punya syarat baru dibuatkan berita acara, misalnya begitu. Jadi kalian menarasikan yang ada di gambar, jangan naruh gambar doang terus ditinggal ya. Itu nggak tuntas namanya, ya. Jadi kalau prosedur seperti itu, sama juga dengan ini misalnya ya, kalau untuk fasilitas IT ini, ini konsepnya ini misalnya untuk fasilitas IT, di sini pertama dia melakukan untuk kita pengembalian ya, melakukan importasi barang. Misalnya, ketika importasi barang, kalau kita pengembalian, pengusaha kita itu melakukan pembayaran lebih dulu. Ya, menyampaikan PIB dengan membayar bea masuk ke rekening khusus. Ya, kemudian dilakukan penilaian dokumen oleh pejabat bea cukai di situ. Pejabat bea cukai melakukan penilaian pabean di situ, penilaian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Ya, dari hasil penilaian dokumen dan fisik misalnya didapati ada kesalahan. Kesalahannya menyebabkan adanya kekurangan pembayaran bea masuk. Ya, kalau sesuai nanti baru keluar. Nah setelah barang keluar nanti barang itu diolah, dirakit atau di situ dipasang karena
olah pasang rakit itu masuk kategori proses ya. Diolah, dipasang, dirakit tergantung dari barangnya. Kalau tadi material berbahan bakunya kain, diolah berarti dia menjadi baju. Ya, kalau yang pasang misalnya nanti ada peralatan-peralatan komponen elektronik dimasukkan dalam satu PCB sudah ada dipasang. Ya, dirakit itu. Atau misalnya merakit beberapa komponen barang dirakit atau dipasang. Misalnya importer kita itu memproduksi sepeda motor, akinya berasal dari perusahaan lain, jadi dipasang sepeda motor dan aki dipasang itu contohnya. Ya, kemudian barangnya diekspor. Data diekspor berarti nanti importernya itu menyampaikan PIP, pembukaan ekspor barang. Ya, kemudian dilakukan penelitian dokumen oleh bea cukai. Setelah barang dimuat, nanti bea cukai mendapat yang namanya output manifest. Bea cukai mencocokkan, merekonsiliasi apakah PEP-nya itu barang-barang dari PEP sudah ada di atas salah pengangkut atau belum dari manifest. Ya, berarti nanti di PEP dicocokkan dengan data-data manifest. Kemarin sudah belajar di ekspor tuh ya, terkait dengan untuk output manifestnya dicocokkan sesuai, baru nanti telah terrealisasi ekspor. Tahap selanjutnya apa? Karena konsepnya ini kita ke pengembalian misalnya, maka nanti dengan bukti bahwa barang telah diekspor, maka perusahaan kita itu klaim pengembalian ya, itu contoh proses kegiatan besar dari gambaran besar untuk proses bisnis kita, mulai dari pemasukan sampai realisasi untuk pengembalian biaya masuknya ya. Kalau nanti ada potong-potongan misalnya prosedur untuk impor kita pengembalian ya, jadi kalian masih ujung sini saja gimana sih prosesnya kalau untuk kita pengembalian impornya, nanti satu titik saja ya. Kalau nanti pertanyaannya proses dari impor sampai pengembalian, berarti kalian cerita dari awal sampai akhir ya. Cerita saat masuk seperti apa ya, kemudian saat diolah seperti apa, kemudian saat diekspor seperti apa, kemudian bagaimana saat membuktikan realisasi ekspor, baru bea cukai mengembalikan ya, gitu, ya. Nah, kalau untuk kita kemarin kan ada beda ya, untuk kita pengembalian dan kita pembebasan ya. Kalau tadi untuk kita pengembalian, proses saat impornya, importer bayar dulu. Kalau untuk kita pembebasan saat impor, importer tidak bayar biaya masuk, tapi dia menyerahkan jaminan sebesar biaya masuknya. Ya, itu bedanya gitu. Jadi ketika ada kita pembebasan, nanti importer ketika barang masuk ya, ke bahan baku masuk, importer menyampaikan permintaan bagian impornya, menghitung biaya masuk PDRI, kemudian menyerahkan jaminan sebesar biaya masuk PDRI ya. Kemudian bea cukai melakukan penelitian dokumen, termasuk di sini perhitungan biaya masuk PDRI plus persyaratan larangan pembatasannya ya. Perhitungan biaya masuk PDRI harus benar, kalau salah koreksi ya, kalau kurang bayar akan nanti menyesuaikan jaminannya, sehingga jaminan yang diserahkan bea cukai itu bisa mengcover seluruh biaya masuk dan PDRI-nya ya, gitu. Nah, kemudian prosesnya sekali proses sama dengan pengembalian tadi, bahan baku diproses, kemudian setelah selesai barang diekspor. Setelah diekspor baru nanti klaim pengembalian jaminan ya. Bedanya kita pengembalian dan kita untuk pembebasan yaitu terkait dengan kewajiban ekspor. Kalau kita pembebasan, seluruh hasil produksinya wajib diekspor. Kalau untuk kita pengembalian ya, itu tidak seluruhnya wajib diekspor. Pengembalian bea masuk
hanya diberikan atas bahan baku yang diproduksi, hasilnya diekspor. Jadi kalau dari prosedurnya nanti lihat dari titik mana saja ya. Nanti diperhatikan situnya. Nanti perizinan juga sama nih, banyak proses bisnis juga masih prosedur juga kalau segini. Kalau proses bisnis untuk perizinan KB, TPP ya, dan KIT, caranya sama. Nah, nanti kalian misalnya ada di soal, ya kalian kembangkan sesuai dengan nomenklatur fasilitasnya. Kan di sini misalnya KIT nih, permohonan elektronik. Nanti kemudian dokumen harus didetailkan, terkait dokumen di situ nanti meliputi persyaratan administratifnya. Karena KIT ada ngolah, berarti dia harus punya izin usaha industrinya. Ya. Izin usaha industri harus ada, kemudian surat konfirmasi status wajib pajak KSPP, surat status wajib pajaknya harus ada, terus valid ya, terus valid. Kemudian nanti persyaratan terkait dengan persyaratan lainnya, misalnya di sini menampilkan lampiran produksi barang yang dihasilkan atau bahan baku apa saja yang diimpor itu masuk di administrasi. Yaitu kita sebelumnya lah kalau sudah belajar itu ya. Kemudian baru cek fisik. Cek fisiknya nanti lokasi juga akan lihat apakah lokasi yang digunakan sebagai perusahaan kita ini nanti memenuhi syarat atau tidak. Nah, kalau memenuhi syarat baru nanti juga membuat berita acara pemeriksaan lokasi. Nah, kemudian diberikan kesempatan pengusaha kita untuk menyiapkan presentasi maksimal 3 hari ya, maksimal 3 hari untuk melakukan pemaparan proses bisnis sama dengan tempat pelindungan kita ya. Di situ pengusaha memaparkan masing-masing proses bisnis yang ada di perusahaannya. Misalnya bagaimana sih prosedur untuk pemasukan bahan bakunya, itu harus dijelaskan. Bagaimana pengeluaran bahan baku untuk tujuan produksi, untuk working proses. Bagaimana proses bisnis untuk pengeluaran barang dari produksi ke gudang barang jadi, misalnya. Bagaimana proses bisnis pengeluaran scrap dari produksi ke gudang scrap, misalnya. Atau bagaimana prosedur untuk pengeluaran barang jadi dari gudang barang jadi dengan tujuan untuk dijual atau diekspor. Tujuannya apa? Dia juga nanti akan melihat lemah tidaknya sistem pengendalian internal yang ada di masing-masing perusahaan. Ini manajemen risiko. Kalian belum dapat manajemen risiko ya? Semester 7 ya, 8 ya manajemen risiko. Nah di situ jadi kalau dari prosedur kayak gitu ya, kalau misalnya ada. Jadi tergantung nanti dari sini kan prosedurnya banyak nih, nanti bisa diambil salah satu. Kalau besaran berarti kalian nanti menjelaskan gambar ini dengan argumen yang cukup. Jangan ngasih gambar doang ya, kotak-kotak. Nah ini itu belum jawab namanya kayak gitu ya. Itu ya yang tadi ya. Jadi kalau yang prosedur ada banyak tentunya di PPT yang sudah kalian baca. Prosedurnya, cuma nanti level kedalamannya itu tergantung pengetahuan yang kalian peroleh dari membaca tentunya ya. Karena kalau kalian baca hanya di PPT, ya dapatnya itu dari PPT dapat penjelasan ya cukup itu. Kalau kalian membaca source-nya, ya kalian lebih banyak bergerak di situ. Ya, oke ada lagi? Ada pemaparan proses sama keputusannya itu bisa ke kepala KWBC atau KPU, itu bedanya apa Pak? Atau emang terserah atau gimana? Dia tergantung lokasinya. Kalau dia lokasinya di bawah pengawasan kantor kan utama, jadi permohonannya ke kepala KPU. Misalnya kalau KPU di sini ada 3 di Indonesia ya. Pertama KPU Priok, berarti kalau ada pendirian ke pabrik di area situ, jadi mintanya ke KPU Priok. Atau yang kedua, kepala Pak KPU Soekarno Hatta.
yang di sekitar bandara misalnya situ ada pendirian perusahaan Logite misalnya, permohonannya ke kepala KPU Surakarta atau kepala KPU Batam, Jawa Batam. Nah, misalnya ada perusahaan pendirian di sana, kepala KPU Batam. Selain itu ke Kanwil. Jadi kalau saya contohkan tadi misalnya di Tangerang, ikuti Kanwilnya Banten. Jadi Kanwil Banten. Nah, nanti berkasnya diteliti oleh kantor yang mengawasi. Ya, kalau di Tangerang itu di bawah KPPJ Tangerang. Berarti yang melakukan penelitian dokumen dan penelitian lapangan nanti dari KPPJ Tangerang. Gitu ya. Ada lagi? Sepertinya enggak bisa banyak saya ternyata ya. mau uji skripsi saya. Apalagi yang belum nih, yang kalian mau lagi? Ada nggak yang masuk ke sini sudah berbekal pertanyaan? Yang ingin tahu apa kalian di sini? Ya. Saya izin tanya untuk mengenai tarif dan nilai pabean yang ada di PLB, Pak. Itu kan ada yang berdasarkan tanpa kegiatan sederhana atau ada kegiatan sederhana. Nah, saya masih kurang paham dengan yang ada kegiatan sederhana itu perbedaannya selain pengeluaran waste itu bagaimana? Jadi kalau misal di PLB ada kegiatan sederhana, berarti nanti harus dilihat apakah di dalam melakukan kegiatan sederhana itu bahan bakunya seluruhnya asal impor atau tidak. Kalau seluruh asal impor, berarti seluruh bahan itu hitung bea masuknya. Kalau misalnya ada sebagian impor, kemudian ada sebagian TLDDP, maka bisa-bisa dulu. Porsi untuk barang asal impor itu dikenakan bea masuk. Misalnya katakanlah ada 1000 meter nih. Contoh ini ilustrasi sederhana saja ya. Ada 1000 meter hasil pengolahan. Yang 700 itu asal impor. Yang 300 asal TLDDP. Maka untuk menghitung berapa besarnya barang 1000 tadi yang masuk, maka yang hitung adalah 700 per 1000. Hanya porsi barang impor saja. Karena apa? Tadi yang terutang bea masuk adalah barang asal luar dari BPN yang masuk ke dalam daerah BPN. Jadi harus dicek dulu secara proporsional. Kalau tadi contohnya 700 berarti 700 per 1000 yang dihitung untuk bea masuknya. Nah yang 300 per 1000 itu dihitung PPN-nya, PPN untuk TLDDP-nya. Ya. Jadi nanti kalau misal kita itu dari bea masuknya berarti nanti pertama dihitung tarifnya ngikutin pipa, klasifikasinya pipa, tarif pipa, kemudian untuk nilainya 700 per 300, 700.000 kali berapa? Ya, itu untuk hitung bea masuknya. Sedangkan hitung untuk PPN-nya yang dari untuk yang 300 ya, bukan 700. Yang 700 berarti bea masuk PTRI. Yang 300 hanya PPN penyerahan dalam negeri. Ya. Itu kira-kira ilustrasi. Gambar nggak? Iya, Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi? Mungkin lantas, sedikit lantas ya. Lantas juga ini kalau kemarin, nah ini kalau untuk lantas secara umum untuk pengawasannya kan ada dua ya, border dan non border. Kalau border berarti pengawasannya dilakukan di dalam negeri. Bagaimana proses bisnisnya? Nah, itu kalian sudah belajar ketika di tata laksana impornya. Jadi kalau untuk yang border pengawasannya berarti dilakukan oleh Bea Cukai. Kapan dilakukan? Ketika importir submit PEP. Pertama diawasi oleh aplikasi INSW, mengecek di situ.
Kalau lolos baru nanti ada dicek oleh manusia di situ ya, masih ingat ya? Ketika nanti ada kode tanda bintang tadi ya, asterisk tadi. Kalau yang dilihat oleh sistem itu adalah kode numerik HS. Ya. Kalau ada kode numerik HS itu berarti nanti kalau ketika masuk atas itu masuk ke atas. Yang jadi masalah adalah ketika ada pengaturan larangan pembatasan dalam satu kelompok tarif pos itu tidak seluruhnya masuk kategori lantas. Sistem gimana mendeteknya? Nggak bisa sistem itu. Kemarin yang dikasih ilustrasi ada asterisk itu ya. Kalau ada asterisk berarti artinya tidak seluruh barang yang masuk kategori tarif pos itu masuk lantas. Harus dicek manusia. Maka masuk di nanti analyzing point. Jadi untuk kode HS yang ada tanda asterisk dan nanti masuk ke analyzing point. Manusia ngecek nanti apakah uraian barangnya masuk ke dalam tarif pos yang terkena lantas atau tidak. Kalau iya, nanti dibuat NPBL, nota pemberitahuan barang larangan ke importir. Ini masuk larangan pembatasan, urus perizinan. Kalau misalnya berdasarkan penelitian dari pejabat itu tidak termasuk dalam lantas, ya itu yang tanda-tanda asterisk ya, maka tinggal dieksekusi, lanjut ke proses berikutnya. Ya. Kemudian ada saringan kedua lantas lagi ketika dilakukan penelitian dokumen atau penggunaan fisik barang oleh manusia, oleh pejabat bea cukai. Nanti akan dicek uraian barangnya, ya, apakah masuk lantas atau tidak. Ya, kalau nanti misalnya di sini ternyata uraian barangnya dari uraian ya itu lantas, maka nanti akan dikoreksi kode HS. Kemudian nanti diterbitkan SPPL, surat pemberitahuan barang larangan pembatasan. Ya, tadi kan kalau di depan ada MPBL, kalau yang dilakukan oleh pejabat itu SPPL. Ya. Kenapa ada SPPL? Kenapa baru tahu kalau itu lantas? Tadi kan saya jelaskan, yang dicek oleh mesin adalah kode numerik. Bisa jadi uraian barangnya ini lantas, tapi salah kode numerik HS-nya. Bisa salah, di kelas saya bilang gitu ya, bisa salah code and code. Ya, karena nggak ada sanksinya. Itu jadi ruang bagi importer untuk coba-coba. Kalau ketahuan ya memang harus ada izinnya. Kalau lolos ya sudah kan rezekinya dia, itu barangkali ya. Jadi masih ada cek oleh manusia di situ apakah klasifikasinya ini benar, tarif posnya benar. Kalau salah dikoreksi. Ya, koreksi nanti ada terkait dengan AS-nya. Harus ada penambahan perizinan ya, nanti SPPL. Setelah SPPL nanti importir itu melakukan pengurusan perizinan. Setelah izin diperoleh, disampaikan lagi ke bea cukai, baru nanti barang bisa keluar. Ya. Untuk lantas sih kalian ada isu apa di sini? Perlu penjelasan khusus atau sudah clear semua? Untuk lantas, kemarin sudah saya singgung dari pengecualiannya lantas ya. Di lantas ini pengecualiannya ada beberapa kategori ya, barang penumpang. Barang penumpang ini yang masuk pengecualian adalah barang yang masuk kategori personal use. Ya. Kemudian barang kiriman PMI, pekerja migran Indonesia, ini juga dikecualikan dari lantas. Barang lintas kata, pindahan, barang kiriman jemaah haji dan barang kiriman pribadi. Jadi kalau menurut barang pribadi ini yang personal use ya. Kalau barang penumpang atau awak pengangkut non personal use tidak ada pengecualian. Artinya ketika barang masuk kategori lantas maka perizinannya harus dipenuhi. Kalau personal use dikecualikan, tidak boleh izin. Gitu ya.
tanya materi apa lagi? Ada beberapa yang WA saya jawab WA. Kalau yang malu di kelas WA aja nggak apa-apa ya. Nah, oke. Cuman jawabnya ya sekali lagi nggak boleh baper ya. Kalau pas saya sedang baca atau sedang ada kegiatan pasti jawabnya menyusul ya. Ini mohon maaf ya, saya akan uji skripsi. Mungkin nggak bisa lama, nanti kalau misalnya masih kurang silakan kalian bisa nanya WA saja ya. Ya Allah, ada beberapa yang ini ada apa? Ada tengah malam juga itu, karena kok malam-malam nggak tidur sampai jam 12 malam masih belum tidur dia. Ada sempat belajar juga. Saya jadi ikutan nggak tidur ya. Dia namanya orang itu ya. Cuman pas kebetulan pas lagi melek. Ya kalau pas lagi tidur ya besoknya. Ya, intinya ketika nanti misalnya kalian masih ada yang berpikir, kalian nggak usah sebut-sebut untuk bertanya. Gitu ya. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali masih ada lagi yang mau disampaikan. Kalian ujiannya hari apa? Besok. Pikir nanti tambahnya besok nih pas. Jadi nanti malam atau sore kalau mau bertanya silakan. Enggak semua orang ternyata mau bertanya di kelas kan. Saya sudah membuktikan karena banyak yang masuk. Baik, kalau ada pertanyaan, terima kasih atas atensi kalian semua. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan di siang ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kemudahan, kelancaran untuk ujian seterusnya. Jangan lupa, jangan sampai pasal 1 ya, nyontek ya, itu dijagain bener ya. Kalian tugasnya belajar ngerjain soal, yang nilai urusan dosen. Tidak perlu sampai kalian nyontek ya, dari itu ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Pimpin dulu ya. Baik, seluruhnya duduk siap, gerak. Mengakhiri TKT pada hari ini, mari kita berdoa dimulai. Berdoa disebutkan. Kita ada tempat gerak. Terima kasih Pak. Tolong lampu-lampu dimatiin ya.